Assalamualaikum Sobat TLC. Kembali lagi di KMB Keliling Masjid Bersama. Bersama aku Iin Dan aku Agrin. Saat ini kita sedang berada di Masjid Pangeran Purboyo. Tepatnya ada di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Pada awalnya, Ki Gede Sebayu mengadakan sayembara untuk penebangan pohon jati. Dan sayembara ini dibenangkan oleh Pangeran Purboyo, yang mana pohon tersebut digunakan untuk membangun masjid ini. Pasti pada kepokan buat kelanjutan ceritanya. Yuk ikutin keseruan kami di dalam. Baik teman-teman, sekarang kami udah bersama Bapak Nur Halim sebagai juru kunci. Sebelumnya Pak, perkenalkan, nama saya Agrin Arkan Hanif. Dan saya Iin. Kami berasal dari Tegal Learning Center Pak. Maksud dan tujuan saya datang kemari, saya dan teman saya datang kemari adalah untuk bertanya mengenai hal sejarah dari Masjid Purboyo ini Pak. Kira-kira pada awalnya tuh bagaimana sih Pak proses pembangunan masjid ini dari awal gitu? Ya, saya jelaskan ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya saja, terutama Mas apa ya? Mas Agrin Pak. Mas Agrin. Ini untuk berkenaan dengan berdirinya masjid ini memang kalau ditanya kapan, berarti kan umur. Tidak ada satupun masyarakat sini yang tahu. Karena memang dari dulu, termasuk cerita orang tua, kakek, mbah saya juga seperti itu. Nah, tahu-tahu sudah ada. Masyarakat sini tahunya sudah berdiri masjid sebesar ini. Nah, makanya orang dulu menamainya dengan Masjid Wali. Tidak ada yang tahu-tahu sudah ada bangunan seperti ini. Nah, dan sampai sekarang juga ya alhamdulillah, meskipun bangunannya posisinya di pinggir sungai, tapi tetap khusus untuk hari Jumat dilaksanakan untuk sholat Jumat. Apalagi untuk selanjutnya ini Pak, kira-kira tokoh-tokoh apa saja sih, tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat dalam pembangunan Masjid Purboyo ini Pak, Pangeran Purboyo ini? Sejauh yang saya tahu, karena tadi sudah saya singgung, karena ini kan Masjid Wali, tidak ada satupun yang tahu. Tetapi orang-orang tua kita dulu, hampir masyarakat Kalisoka sudah tahu bahwa masjid ini dibangun oleh Pangeran Purboyo. Selaku memang yang tokoh pada saat itu. Hanya proses jadinya seperti apa tidak tahu. Kebetulan karena saat beliau hidup juga berada di Kalisoka, bahkan sampai ada semacam dulu namanya berarti pondok pesantren khusus untuk mengajarkan ilmu agama, terutama itu. Sehingga karena masjidnya di sini, otomatis lingkungan sini ada bangunan-bangunan mungkin untuk tempat belajar di sekitar Kalisoka. Mungkin untuk bukti-bukti peninggalan tempat untuk belajar, mungkin bisa lihat nanti sebelah selatan itu ada namanya Kholwat atau Padepokan. Itu tempat kalau cara sekarang namanya berarti suluk. Nah, itu bahasanya Padepokan lah, tempat Kholwat, tempat untuk bermunajat. Mungkin itu, apalagi tambahannya. Artinya tadi sudah sampaikan ya, kalau berbicara tokoh, nah, tokohnya saat itu berarti ya yang menonjol berarti memang Pangeran Purboyo. Meskipun santrinya juga banyak kan yang batu. Iya, karena memang itu peninggalannya beliau. Termasuk bukti makamnya juga berada di belakang. Sudah melihat belum? Sudah lihat belum? Sudah lihat. Kemudian buat perkembangannya Pak, dari dulu sampai sekarang tuh apa aja Pak? Ya, alhamdulillah kalau ditanya perkembangan yang namanya masjid ya digunakan untuk ibadah. Iya. Memang dari dulu, karena saya termasuk juga mungkin masih boleh dikatakan
jare wong, karena saya juga tidak tahu ya. Saya mungkin masuk keturunan yang ke-8 mungkin. Ya ndak mungkin, meskipun ada catatan sejarah yang dicatat oleh orang tua kita. Saya hitung urutannya ke-8. Urutan ke-8 sekadowen berarti ya. Nah, sehingga saya bersama dengan keluarga yang masih keluarga beliau Mbah Pangeran Purbaya, ya bagaimanapun belajar menguri-uri, artinya ada peninggalan masjid, upayakan semaksimal mungkin ya keluarga Kalisoka di sini tetap dimanfaatkan, terutama memang untuk sholat Jumat memang ramai lah di sini untuk kegiatan yang utama itu ya. Sementara untuk rawatib juga ada, cuma kan karena kebetulan juga berdekatan dengan musola sebelah sana. Tapi tetap di sini untuk sholat rawatib 5 waktu tetap dilaksanakan. Malah kebanyakan yang melaksanakan sholat rawatib berarti para peziarah kebanyakan. Meskipun tetap jadwal imam maupun adzan tetap ada. Ya karena posisinya untuk daerah sebelah selatan kan sudah pedukuhan, namanya pedukuhan pesantren, sudah ada masih ada musola 2 di sana, sehingga kebanyakan warganya sholat jamaahnya di musola. Tapi untuk sholat Jumat tetap semuanya ke sini. Jadi ya alhamdulillah lah sampai sekarang berdasarkan orang-orang Kalisoka sendiri kebetulan juga sedikit banyak masih memegang ya berdasarkan tradisi-tradisi orang tua, terutama tradisi ajaran Islam. Bahasane wong Kalisoka dikenal desa santri, ya senajan isinya santri, dari wong tua desa santri. Mungkin itu yang alhamdulillah sampai sekarang lah masih dimanfaatkan. Oh, baik. Untuk selanjutnya paling saya mau tanya, waktu dulu tuh berarti emang udah sebesar ini atau ada ya mungkin sudah lihat kenyataannya, datang sini tahu sudah lebar seluas ini. Nah, yang jelas ini semua yang di halaman sebelah timur maupun sebelah selatan itu sudah pelebaran. Tetapi kalau asli itu berarti posisinya berarti di ruangan ini, nah, hanya sebatas bentuknya berarti persegi panjang. Nah, yang asli ini yang betul-betul asli, dulunya memang hanya bangunan seluas ini ya. Kalaupun ini semuanya depan ini semuanya sudah tambahan semua, termasuk juga kalau melihat bangunannya mungkin adik-adik sudah tahu, ini sudah baru kurang lebih 1 tahun yang lalu ini sudah direnovasi, meskipun juga saat renovasinya juga dari kesepakatan keluarga maupun warga masyarakat sini, termasuk pada kepala desa Pak Lurah juga bersepakat meskipun akan direnovasi tapi tetap jangan sampai menghilangkan nilai sejarah, artinya tetap ada bangunan yang harus tetap dipertahankan. Contohnya yang bagaimana yang masih dipertahankan? Saat ini yang masih jelas keasliannya itu kalau kita masuk ke dalam ada batangan pohon jati besar, itu sampai sekarang itu yang masih asli dari awal adanya masjid sampai sekarang masih kokoh, masih utuh. Karena berarti pohon jati itu masih utuh, jumlahnya juga ada 9. Ya, bahasanya berarti apa ya? Batangan apa itu namanya? Yang di atas. Cara bangunan itu berarti namanya apa itu? Belandar atau apa ya? Kalau belandar kecil itu besar, ya kalangnya belandar berarti. Berarti buat pohon jatinya sendiri masih orisinil ya Pak? Masih orisinil. Sampai sekarang luar masih biasa. Masih kuat. Kadang juga berpikirnya bahwa kayu jati sebesar itu kalau dulu kan belum ada alat berat ya. Mikulnya pakai apa? Iya. Tenaga manusia. Tenaganya luar biasa berarti. Makanya kadang cara tidak masuk akal juga orang-orang sini menyatakan namanya masjid wali karena seperti itu. Karena tidak masuk akal. Ada seperti itunya. Ada sesuatu hal yang tidak bisa dinalar Iya, ya Pak. Keajaiban ya Pak. Iya, boleh dikatakan seperti itulah. Karena tahu-tahu sudah ada.
Berarti si Pohon Jati itu juga dijadikan sebagai ikon ya Pak, atau simbol dari masjid ini ya Pak? Iya, untuk bangunan ini memang yang karena itu asli, yang masih jelas-jelas asli, Masih itu bisa dilihat masih gitu ya, bisa Pak? dilihat, masih kokoh. Nah, dan peziarah yang datang ketika mau melihat pun bisa terlihat jelas, masih betul-betul masih asli, belum ada pelapukan, tanda-tanda pelampukan, masih asli betul, masih kuat lah. Berarti masjid ini kalau semisal hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu ramai banget atau bagaimana Pak? Iya, sama, tetap untuk hari raya juga tetap di sini dilaksanakan, tetap ada. Artinya memang musola-musola yang berada di selatan, sebagian juga yang berada di sebelah utara saat hari raya Idul Fitri melaksanakan di sini. Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri di sini digunakan untuk hari raya. Jadi banyak kayak peziarah gitu ya kalau yang datang ya Pak? Kalau peziarah itu memang biasanya datang berbondong-bondong itu kalau malam. Puncaknya kalau pas Jumat Kliwon. Kemarin kalau pas jenengan kemarin ke sini mungkin ramai banget sampai pagi. Bahkan masjid ini juga setiap khusus Kliwon berarti ada kegiatan dimulai jam 8 itu ada ngaji bareng kiai dan ulama sampai jam 10. Nah, terus jam 10 sampai jam 11-an itu masuk di dalam ruangan masjid mengadakan zikir bareng di dalam masjid. Terus jam 12 ke atas ada lagi namanya berarti pembacaan dalail sampai jam 3. Sementara peziarah tetap karena pendatang datang ke sini semuanya hampir ziarah membaca tahlil di sekitar makam sebelah sana sampai pagi. Tapi untuk orang Kalisokan sendiri setiap Jumat Kliwon 3 kegiatan itu sudah berjalan. Dan ya mungkin peziarah yang minat yang ketika datang sini mau ikut ngaji ya memang harapannya seperti itu. Kami tidak bisa memaksa karena kedatangan beliau para peziarah sini kan mungkin ada yang tujuannya khusus memang akan tahlil untuk berziarah sehingga mungkin datang langsung ziarah langsung pulang. Ketika peziarah memang pas senggang datang sini pas ada pengajian ya ikut duduk bareng mengikuti pengajian. Ya alhamdulillah lah semakin kesini memang peziarah banyak yang datang ke sini. Yang penting niatnya lah kesini berarti kan kita mendatangi orang tua. Ya paling tidak kita minimal ketika datang sini kan penasaran siapa sih makamnya siapa. Ketika paling tidak termasuk ketika sudah mengenal oh ternyata ini salah satu tokoh pendiri Kabupaten Tegal minimal seperti itu. Makanya kami juga berharap kapan saatnya nanti untuk sejarah Kabupaten Tegal paling tidak nanti dikenalkan pada siswa-siswa dari SD, SMP sampai SLTA. Ya bisa juga untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk bahasanya berarti mulok ya. Memang prosesnya mungkin juga agak lama lah. Kami paling kepinginnya paling tidak dibuatkan semacam buku, semacam perpustakaan lah sehingga dibaca dulu. Kalau arah sampai dijadikan muatan lokal memang prosesnya mungkin ya terserah tergantung kebijakan dari bupati maupun dari dinas nanti bagaimana. Kami kan hanya berharap karena memang semua sudah tahu bahwa setiap hari jadi Kabupaten Tegal kan kirapnya kan dimulai dari sini. Makamnya juga di sini. Paling tidak kan apa salah misalkan warga khususnya Kabupaten Tegal biar tahu sejarah kabupatennya sendiri. Asal muasalnya dari mana biar tahu. Gitu. Ya harus seperti itu. Anak muda sekarang kan harus tahu. Termasuk jenengan datang ke sini paling tidak kan dengar datang ke sini kan mesti penasaran ceritanya bagaimana kan mencari sumber meskipun untuk bahan bacaan mungkin di dinas sudah ada sudah banyak cuma kan supaya bisa disebarluaskan ke semua masyarakat ya mudah-mudahan lah bisa terlaksana artinya berarti kan nanti
bisa dikenal masyarakat banyak. Meskipun juga memang saat ini juga peziarah banyak yang datang ke sini. Artinya berarti semakin kesini semakin banyak yang tahu. Iya, semakin lebih dikenal ya Pak. Iya. Berhubung udah mau maghrib juga kan ya, Iya. udah sore Pak. Tapi walaupun sore kita harus tetap semangat ya Pak. Ya, harus Semangat. kalau bisa mari di sini kalian. Pasti Pak. Pasti nanti kita maghrib bareng aja Pak. Mari di sini. Untuk apa sesi pertanyaan kita udah cukup ya Pak? Cukup. Iya Terima udah. kasih banyak ya Pak. Iya, mohon maaf kalau misalkan apa yang ditanyakan ya kurang memuaskan ya. Iya. Tetapi kami sudah merasa senang. Dari tim sudah bisa datang ke sini, minimal mengenal dulu lah. Betul. Kalau sudah mengenal, nanti penasaran, mengenal lebih dalam siapa Mbah Pangeran Purbaya, sejarahnya bagaimana, nanti bisa ditanyakan pada narasumber yang lebih berkompeten. Baik. Saya masuknya juga orang kemarin lah, meskipun saat ini memang dipercaya untuk menjadi juru kunci, meskipun seperti itu juga kami juga tidak kepingin sendirian. Artinya banyak keluarga dari Bapak Pangeran Purbaya yang punya potensi, sehingga sampai sekarang pun untuk juru kunci saya bagi tugas 1 minggu sekali, saya bagi tugas untuk mengganti. Artinya kan kita berkewajiban melayani para peziarah yang datang sini. Yang Informasi yang mereka dapatkan juga iya, akurat ya Pak. iya, misalkan datang ke sini tidak ada yang Menjelaskan kan. Bingung pasti. atau datang sini sepi, tidak ada siapa-siapa kan, kasihan Iya kasihan. peziarah yang datang dari saya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, Mas. Baik. Terima kasih kepada Bapak Nur Halim yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing kepada kami. Terkait dengan sejarah dari Masjid Purbaya ini ya Pak. Ya, Semoga Pak Halim sehat selalu beserta keluarga. kita doanya mudah-mudahan sehat terus. Oke, Sobat TLC mungkin seperti itu aja. Keseruan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like Comment. and subscribe. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang menjadi lebih tahu kan sejarah dari Masjid Pangeran Purbaya ini? Tunggu dulu. Petualangan ini belum berakhir karena masih ada banyak masjid-masjid yang akan kita explore dan kaji lebih dalam lagi. So, stay tune ya. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TLC.